Halo guys, perkenalkan nama aku Mariana Oktanisma Mora. Jadi di sini aku mau buat video tutorial. Nah, yang pertama itu aku mau buat video tutorial cara membuat struktur organisasi. Nah, pertama-tama kita masuk ke Word dulu. Nah, mumpung di sini aku udah punya filenya, jadi aku tidak perlu lagi membuat teksnya. Jadi di sini aku tinggal membuat strukturnya aja. Nah, pertama-tama kita blok dulu semua teksnya. Setelah itu kita copy. Nah, terus kita tekan insert. Lalu kita tekan smart art. Smart art. Lalu, nah di sini kan ada pilihannya nih. Kita tekan hierarki. Terus kita tekan yang ini. Lalu kita okekan. Nah, sudah masuk nih strukturnya. Terus kalau mau menempelkan teksnya itu gimana? Kita tekan text pen. Lalu kita copy yang tadi itu. Teks yang tadi kita copy tadi kita tempel ke dalam text pen ini. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kan masih di di struktur ini kan masih ada nih yang kosong teks-teksnya. Ini tinggal kita hapus aja. Yang bagian teks-teksnya kita hapus aja. Nah, ini sudah jadi struktur organisasinya. Terus teman-teman kalau mau membuat struktur organisasinya jadi lebih bagus, di sini ada pilihannya. Yang ini, yang ini. Oke, selanjutnya aku mau buat video tutorial cara mengubah teks ke table. Pertama-tama kita masuk ke Word-nya dulu. Setelah itu kan aku udah buat teksnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau belum buat teksnya, teman-teman buat teksnya dulu, lalu sertakan koma supaya dia gampang. Nah, setelah itu kita blok semua teksnya, sama seperti cara membuat membuat ke struktur organisasi. Kita blok dulu teksnya, lalu kita masuk ke insert, kita tekan table, lalu kita tekan convert text to table. Setelah itu kita pencet order. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, jadi ini langsung otomatis dia teksnya itu berubah jadi ke table. Nah, seperti ini. Lalu kalau teman-teman mau cantik tabelnya, teman-teman bisa pilih ini. Nah, di sini banyak bagian-bagiannya ya, teman-teman. Sesuai selera saja. Oke, guys. Sekarang aku mau masuk ke tutorial cara membuat surat massal. Yuk ikutin aku. Nah, pertama-tama kita masuk ke Word dulu ya. Teman-teman kalau misalnya belum punya file suratnya, teman-teman buat terlebih dahulu. Nah, mumpung di sini aku udah buat filenya, jadi aku tinggal mengisi NIP, nama, alamat, jabatan dan sebagainya. Gimana sih caranya? Nah, di sini kan banyak nih pilihan. Nah, kita tekan mailings, lalu kita tekan select, lalu kita tekan use and exciting. Lalu kita cari file yang mau kita masukkan ke dalam surat undangan ini. Tadi saya simpannya di dokumen. Ya, kita open. Setelah itu kita OK kan. Nah, sesudah itu kita tekan mailings lagi. Nah, kita tekan insert match file. Yang ini ya guys, yang ini. Nah, sebelum itu kita sesuaikan dulu. Kalau kita mau isi NIP, kita tekan NIP. Seperti ini.
seterusnya ya guys. Sorry. Sesudah diisi, kita tetap di mailings. Nah, di sini kan ada preview result. Kita tekan aja. Udah, dia terisi sendiri, terisi otomatis. Lalu kita tekan finance and merge. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Kita tekan edit individual document. Lalu, nah di sini udah langsung otomatis all. Kita tekan OK aja. Oke deh, semuanya sudah terisi. Halo guys, kembali lagi dengan aku Mariana. Sudah lama banget ya aku nggak buat video tutorial. Nah, hari ini aku mau buat video tutorial tentang bagaimana sih membuat autocorrect. Yuk ikutin aku. Nah, jadi teman-teman, kita pertama-tama masuk dulu ya ke Word-nya. Nah, setelah itu kita tekan kita masuk ke insert. Teman-teman bisa masuk ke insert, lalu teman-teman bisa klik shapes. Nah, ini kita klik shapes, terus di sini kan ada pilihan nih, recently, liners, recently gitu kan. Kita klik yang liners saja. Sesudah itu bakal muncul seperti ini. Kita tekan ininya, lalu kita geser kursornya. Udah, segini aja udah cukup. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini kan ada shape format. Nah, kita masuk ke shape styles. Nah, di situ tuh banyak sekali pilihan untuk mempertebal garisnya. Nah, aku pilih yang ini aja ya, guys. Nah, setelah sudah kita buat garisnya, garis seperti kop suratnya itu, kita buat kata-katanya. Misalnya nih, PT, maju mundur, menjual, alat-alat, elektronik, harga murah, berkualitas, bintang 5, seperti itu. Serta kita buat alamatnya. Percut Situan. Nah, sudah setelah kita buat kata-kata seperti ini, kita ngambil gambarnya dari sini. Nah, mumpung aku juga udah nyimpen gambarnya ya guys, jadi aku tinggal memasukkannya aja seperti ini ya. Nah, pakai position aja ya guys. Nah,
teman-teman bisa geser-geser ini. Kalau kira-kira ini kurang, kita bisa setelah itu kita buat ininya lagi guys, garisnya lagi. Dari mana? Dari home, dari insert, klik insert, masuk ke shapes, lalu masuk ke liners, lalu kita pencet seperti yang tadi, arahkan kursornya ya guys. Dah, kalau sudah, kita tinggal pilih ketebalannya aja. Seperti ini tutorialnya. Kalian bisa coba di rumah, dimanapun juga bisa ya guys. Dadah. Baik teman-teman, selanjutnya aku mau buat video tutorial cara membuat daftar isi otomatis menggunakan heading. Nah, kita masuk ke Word dulu ya. Nah, mumpung di sini aku udah punya filenya, jadi aku tinggal membuat daftar isinya saja. Nah, pertama-tama kita bold dulu bab 1 ini, kita blok dulu bab 1 ini, lalu kita pencet heading kanan, kita buat modif. Nah, ini sudah sesuai. Times New Roman, ukurannya 14, di blok di tengah. Kalau sudah, kita oke kan. Nah, habis itu kita klik heading. Nah, sudah. Untuk latar belakang, kita buat di heading 2. Nah, sesuai sama dengan di heading 1 tadi. Hanya berbeda di ukurannya saja. Kalau sudah, kita oke kan. Lalu kita klik heading. Lalu kita klik 1.1. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya ya teman-teman. Begitu juga selanjutnya di heading 2. Ketentuannya sama. Ini juga di heading 2. Lalu ini juga di heading 2 ya teman-teman. Lalu ini juga sama, masih di heading 2. Nah, masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini tetap di heading 1 seperti ketentuan di bab 1 tadi. Nah, sorry. Kita klik heading 1, lalu kita sesuaikan ukuran 14, font Times New Roman, lalu kita oke kan. Kita klik heading 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk persediaan sama seperti yang bab 1 tadi di heading 2. Kita klik heading 2 ya teman-teman. Nah, untuk di manajemen persediaan kita klik heading 2 sama seperti yang di bab 1 tadi ya teman-teman. Nah, di faktor biaya persediaan di heading 3, karena ini bagian dari sini. 2.11.
Ini di heading 3. 2.22. Lalu ini juga di heading 3. 2.23. Lalu di fungsi persediaan ini kita buat heading 3. Masih sama ya teman-teman, cara membuatnya itu masih sama. 2.24. Model simulasi kita buat di heading 2. 2.3 ya teman-teman. Lalu ini model ini di heading 3 karena ini bagian dari simulasi model. 2.31. Sorry, ini sudah dibuat headingnya, jadi kita normalin saja ya teman-teman. Ini di heading 3 ya teman-teman. 2.3.2. Simulasi bentar, ini sudah dibuat headingnya. Kita cari ya itunya teman-teman. Tahapan simulasi ini di tahapan simulasi ini di heading 3 ya teman-teman. Di 3.2.41 titik. Ini di heading 2. 2.4 2.4 ya teman-teman. Prediksi ini di heading 2. 2.5. Di bilangan acak ini di heading 2 kita buat 2.6. Sorry, 2.5. Kita buat di 2.6. Sorry ya teman-teman. Nah, masuk di bab 3 sama seperti metode yang tadi itu ya teman-teman. Sama dia caranya. Kita blok ini, lalu kita klik heading, lalu kita modif, sudah sesuai, lalu kita oke kan. Heading 1. Nah, ini di heading 2 sama dia. Heading 2 normal, Times New Roman ukurannya 12, di blok oke. Buat di heading 2 di 3.1. Nah,
Ini di heading 2. 3.2. Sorry ya teman-teman, ini kita ini di heading 2 ya teman-teman, di 3.3. ini di heading 3. Caranya itu seperti apa? Sama caranya itu seperti di heading 1 sama di heading 2. Nah, sudah sesuai, kita oke kan? 3.31. Baik teman-teman, setelah semuanya kita buat heading, saatnya kita mau buat daftar isinya. Kita pencet reference, lalu langsung ke table of contents. Nah ya teman-teman, sudah bisa. Kita rapikan sedikit. Sorry, kita rapikan lagi. Udah. Ini kita tinggal ganti daftar isi. Fontnya kita ganti. Size-nya Roman, ukurannya 14. Warnanya kita ganti warna hitam. Nah, kita bold ya. Kalau judul besar semuanya kita bold. Oke. Udah jadi daftar isinya. Sekian. Halo guys, sekarang aku mau lanjut buat video tutorial cara membuat daftar pustaka otomatis dari Mendeley. Nah, caranya itu seperti apa? Teman-teman sebelumnya download dulu ya aplikasi Mendeley-nya seperti ini. Nah, di sini aku sudah download aplikasi Mendeley-nya. Nah, aku mau nyari jurnalnya. Dari sini, teman-teman. Kita cari jurnalnya. Terserah teman-teman mau nyari jurnal apa. Lalu setelah itu kita copy ini, teman-teman. Setelah kita copy, kita masuk ke Word-nya. Nah, setelah itu kita tempel kata-kata yang tadi kita copy. Nah, seperti ini. Nah, karena aku udah menautkan Mendeley-ku ke Word, jadi aku tinggal membuat daftar pustakanya saja. Nah, ini kan sudah di copy ya teman-teman ke kertas baru. Terus kita tekan ini. Nah, tadi kan aku nyari jurnal itu yang pemasaran digital. Nah, setelah itu kita klik aja. Setelah itu kita klik insert. Nah, muncullah namanya si Kurnia Nisa ini yang membuat jurnalnya. Nah, setelah itu kita buat lembaran baru daftar pustaka. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi. Sorry, kita enter dulu. Lalu kita sesuaikan lagi.
kita tekan apanya, jurnalnya itu dari Mendeley. Gimana tadi, Ci? Ya, Sorry. Di mana, Coy? direkam. Iya, nanti potong aja. Ini Oh, sorry teman-teman. Setelah kita buat daftar pustaka di lembaran baru, kita klik, lalu kita sesuaikan, lalu kita tekan titik 3 yang ada di sini, lalu kita tekan yang update, muncul seperti ini. Seperti itu cara membuat daftar pustaka dan mencari jurnal dari Mendeley. Selamat belajar.